Oke, halo Sobat ITERA yang lagi nonton nih di rumah ataupun lagi di perjalanan yang lagi ngabuburit nih. Berhubung ini sekarang udah jam 4 sore ya. Ya, Udah mulai jam-jam rawan gak sih Kak, Pak? Iya Kayak nih. betul. kayak jam-jam aduh nanti mau buka puasa apa nih kira-kira ibu nanti masak apa di rumah lah kira-kira gitu ya. Nah, kita sambil nunggu nih teman-teman yang bakal nonton podcast kita hari ini mungkin perkenalan diri dulu nih. Dari Rara dulu ya, Pak. Halo teman-teman yang lagi nonton, aku Rara Fitra dari program studi Teknik Kimia 2020. Salam kenal semuanya. Boleh dikepoin kan ini Instagramnya @rarafitra. Boleh nih nanti Bapak sama kakaknya cantumin aja Instagramnya biar teman-teman yang lagi nonton nge-follow juga. Nah, kan tadi Rara udah perkenalan nih. Mungkin bisa dari Bapaknya nih perkenalan dulu sama ITERA Friends yang lagi nonton nih. Oke, terima kasih Rara. Oke, selamat sore semuanya. Halo Hiktora Friends, perkenalkan saya Indra Pardede, salah satu dosen dari program studi fisika ITERA. Oke, salam kenal Pak Ya, Indra. Mungkin bisa lanjut ke kakaknya Oke, nih. terima kasih Kak Rara. Halo ITERA Friends, perkenalkan nama saya Nadila Istimelani, biasa dipanggil Dila. Saya merupakan salah satu mahasiswa fisika angkatan 2018 ITERA. Wah, kita kedatangan tamu spesial karena Kak Nadila ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi ya Pak dari program studi fisika. Wah, kalau ngomongin masalah prestasi itu pasti banyak banget kan Pak. Kalau dari Mbak Nadila sendiri, Kak Nadila sendiri nih, Iya. mau sih diceritain Kak, apa sih pengalaman yang menurut Kakak berharga banget sehingga bisa mendapatkan gelar ini nih? Mau cerita Iya. sedikit dong. Oke, saya mau cerita sedikit ya ITERA Friends. Jadi pengalaman saya menjadi mahasiswa fisika nih khususnya. Saya kan udah fisika angkatan 2018 ya, jadi 2018. udah angkatan tua nih ya. Ya, Jadi udah mau banyak sih selesai lah ya. iya, banyak sih pengalaman yang udah saya dapetin ya ketika jadi mahasiswa gitu ya. Jadi jadi mahasiswa ini merupakan suatu suatu kebanggaan gitu buat diri saya. Saya bisa bertahan sampai sekarang gitu kan. Benar. Jadi di fisika sendiri saya itu banyak mengikuti lomba nih. Salah satunya saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah, lomba esai dan lain sebagainya, lomba KN MIPA, kompetensi nasional matematika dan ilmu pengetahuan alam yang kemarin dilaksanain gitu ya. Tapi kalau saya pribadi nih ya, kalau saya pribadi itu saya ikut lomba nggak cuman saya harus menang atau enggak gitu ya. Benar. Salah satu prinsip saya yaitu saya harus mencoba gitu Kak, mencoba untuk melakukan hal yang baru gitu. Soalnya kalau cuma jadi mahasiswa pulang pergi itu kayak kurang gitu ya, Kurang greget gitu kurang ya, greget karena gitu. harus ada tantangannya bener Iya, kan bener, Kak ya? harus mencoba gitu kan. Bener. Walaupun menang nggak menang itu urusan belakang. Karena Kalau pengalamannya saya, itu berharga ya, Kak ya? Karena pengalaman di dalam perlombaan itu sangat berharga. Gimana ya Kak? Kalau kita di kelas sendiri kita itu nggak dapetin gitu. Kita belajar esai, kita karya tulis itu nggak Benar. dapetin di kelas gitu. Jadi bagaimana caranya kita dapetin pengalaman di luar kelas gitu. Dan caranya dengan ikut-ikut lomba ikut lomba tadi. gitu. Dan pemenang itu sebenarnya lebih ke bonus nggak sih Iya, Kak? bonus Ke bonus sebenarnya. terus ke ya rezeki kita masing-masing juga. Yang penting kita udah usaha tadi sih, itu yang penting banget tuh. Poinnya ITERA Friends harus ditanemin sih sebenarnya ya Kak. Karena pengalaman itu nggak datang 2 kali. Iya, benar Dan sekali, juga kalau kita nggak nyoba itu lebih ke arah nyesel nggak sih Kak? Iya, nyesel. Kita nyoba tapi nggak menang itu nggak apa-apa karena itu pengalaman yang nggak bisa dibeli. Iya, benar. Daripada kita nggak nyoba sama sekali dan kita nyesel. Iya. Itu yang bakal bikin kita nyesel banget sih. Nah kalau dari bapaknya sendiri, pengen sih Pak diceritain dulu mungkin pas jadi mahasiswa nih. Mahasiswa zaman-zaman bapak tuh gimana sih? Mau diceritain dikit sebagai bayangan deh. Oke, baik. Wah, saya harus nostalgia dulu. Iya, sedikit nostalgia kan kita ini tipis-tipis Iya, ya kan Kak. Ya, kenangan memang tidak boleh dilupakan ya. Iya, benar-benar. Oke, baik. Jadi kalau saya sendiri S1-nya memang dari Lampung ya, dari Lampung, dari kampus sebelah, Universitas Lampung. Oke. Kemudian memang awalnya itu sebenarnya tidak terlalu suka fisika ya, tidak terlalu suka fisika. Yang berawal dari itu ya. Iya. Semuanya ya, semakin mengenal. banyak banyak pertanyaan biasanya muncul ya, banyak pertanyaan-pertanyaan sehingga kita mencoba kira-kira apa nih yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi gitu. Jadi saya memutuskan untuk mendaftar di prodi fisika. Kalau zaman kita dulu itu namanya SNMPTN ya. SNMPTN yang jalur undangan gitu ya Pak Iya, ya. jalur Oke, undangan. jalur seleksi rapot lah ya Pak. Iya, betul. Jadi Bapak masuknya lewat SNMPTN Iya, dulu. jalur undangan. Oke. Berarti cukup sama apa enggak sih Pak kurang lebih pas Bapak jadi mahasiswa sama Pak saat Bapak ngajar nih?
kurang lebih gimana tuh sistemnya? Ya memang banyak sekali yang berubah ya, banyak sekali. Kalau zaman kita dulu kan baik itu dari segi teknologi, informasi itu kan sangat terbatas ya. Tapi kalau zaman sekarang ini teknologinya sudah sangat maju, informasi juga sudah banyak ya, bisa dicari di mana aja gitu ya Pak. Jadi sudah sangat berbeda. Dan kalau sekarang ini kan kalau dulu ya dosen ya yang lebih dominan. Kalau sekarang dosen hanya mengarahkan saja, jadi mahasiswa harus lebih tahu ya Pak, harus mencari tahu sih, lebih aktif. Oke. Mungkin buat ITERA Friends nih yang lagi nonton, boleh nih tanya-tanya sama Mbak, sama kakaknya, sama bapaknya. Kita sangat terbuka nih sama pertanyaan-pertanyaan ITERA Friends di rumah. Oke, sambil kita nunggu nih pertanyaan-pertanyaannya, mungkin bisa sih Rara nanya nih. Sebenarnya apa sih yang perlu diketahui nih sama calon mahasiswa yang lagi nonton tentang program studi fisika ini, khususnya di ITERA nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan nih. Oke, baik, terima kasih Raka. Oke, untuk program studi fisika ITERA ini adalah salah satu program studi tertua ya. Benar-benar. Jadi yang membersamai berdirinya ITERA. Banyak ini ya, banyak susah ataupun senangnya prodi fisika salah satu yang ikut di sana, dan dosen-dosen kita yang senior lah ya, senior ikut di sana. Nah, jadi berdiri di tahun 2012, itu waktu itu masih di ITB ya, masih di ITB. Kemudian untuk SK-nya sendiri resmi itu dari Dikti itu di tahun 2015. 2015, wah udah lama ya, itu Rara masih SMP kayaknya itu kan. Udah ada nih fisika di ITERA. Terus gimana tuh Pak? Ya, jadi sekarang untuk lulusan kita sudah cukup banyak ya, udah hampir 300. Maksud saya itu total mahasiswanya untuk lulusan kita udah hampir lebih dari 100 orang ya, dari sejak tahun 2012, dan sudah banyak juga yang bekerja. Udah melalang buana lah pokoknya, ada di mana-mana ya Pak dan ya. juga ada yang studi lanjut ya, studi lanjut. Dan di prodi kita untuk mahasiswa-mahasiswa terbaik itu kita rekrut ya. Iya, untuk menjadi salah satu nih akademik. Oke. Mungkin Kak Nadila nanti berpotensi gitu ya Pak ya, melanjutkan gitu. Oke, terus udah ngomongin tentang sejarah nih. Kalau kita berbicara masalah fasilitas gimana tuh Pak? Kan pasti ada lab, kita lab fisika juga kan, ada waktu TPB juga melewati lah itu kan praktikum fisika. Nah, kalau fasilitas sendiri apa nih sih Pak yang dispesifikasi dari program studi fisika sendiri? Ya. Apa aja tuh fasilitasnya? Oke, ya jadi kalau di ITERA mungkin saya cerita dulu yang pertama untuk gedungnya ya. Untuk gedung kuliah di ITERA sudah cukup banyak ya, Jadi kita punya gedung kuliah umum, kemudian kita juga punya ruang-ruang kelas kecil ya. Kalau misalnya mahasiswanya sedikit. Kemudian tentunya kita sebagai institut yang di sana ada sains dan teknik, itu tidak bisa lepas dari laboratorium. Benar. Dan walaupun kita kampus baru ya, tapi kita bersyukur banyak sekali bantuan yang datang ke ITERA, dan beberapa kita punya beberapa laboratorium ya, khususnya untuk fisika misalnya. Untuk yang paling dasar kita punya lab fisika dasar. Itu melatih apa-apa yang di kelas kita sudah cobakan. Nah, itu kita praktikumkan. Kemudian mungkin ya adik-adik yang saat ini berminat untuk belajar fisika tapi mulai takut ya. Takut karena ya Allah gimana ini fisika gitu kan, susah gitu kan Pak. Belum matematikanya, belum rumus-rumusnya, belum harus tahu satuannya dan seterusnya gitu ya. Tapi jangan takut. Jadi kalau di semester 4, 5, dan 6 seterusnya kita sudah mulai mencoba merancang. Jadi mata kuliahnya itu benar-benar kita rancang berbasis studi kasus. Jadi bukan hitung-hitungan mulu gitu ya Pak fisika ini. Harapannya sih mahasiswa kita ini kalau sudah lulus harapannya siap gitu ya. Siap. Itu. Jadi kita punya beberapa lab prodi. Di lab prodi ini dikhususkan untuk mahasiswa yang akan tugas akhir ataupun ikut lomba-lomba ya, seperti Nadila tadi ya, ikut PKM ya, program kreativitas mahasiswa itu. Dan juga kalau di ITERA ya kita bersyukur ya. Jadi walaupun misalnya nanti seperti Nadila di prodi fisika ya kita bisa menggunakan seluruh fasilitas lab yang ada di ITERA. Iya benar. Karena ya ada yang sharing juga ya Pak. Kita jadi bisa mau ke lab mana aja boleh gitu, asal kepentingannya ya jelas gitu ya Pak.
Oke, berarti banyak ya ITERA Friends nih. Iya. Fasilitas yang disediakan oleh ITERA khususnya di program studi fisika. Jadi, ayo, mungkin ITERA Friends di rumah ini mau nih menjadi salah satu keluarga ITERA khususnya di program studi fisika. Ya, Benar nggak betul, Pak? Benar nggak Kak? iya. Oke, nah selanjutnya mungkin kita ngomongin masalah fisika yang seperti udah disinggung sama Pak Indra tadi agak Iya, menakutkan gitu. betul. Jujur kalau Rara sendiri ya memang agak gimana ini menyelesaikan misalkan ada soal gitu. Sudah lulus ya? Belum Pak. Rara kebetulan kan masih 2020 kan tapi Pak. TPB-nya udah Oh lulus. iya ya? TPB-nya udah lulus ya, alhamdulillah ITERA Friends ya. Mungkin ini ada nih teman-teman yang lagi TPB lagi menghadapi praktikum-praktikum laprak-laprak yang cukup gitu ya Pak. Tapi nggak apa-apa sih Pak. Kalau menurut Rara sendiri pasti selesai sih itu pelan-pelan ya kan Kak. Oke. Udah ngomongin itu, sekarang kita ngomongin hal menarik sih Pak. Sebenarnya apa sih hal menarik dari program studi fisika sendiri? Mungkin dari Bapaknya dan juga dari Kakaknya mau sedikit tahu nih. Iya. Biar membuka pikiran teman-teman yang lagi nonton. Oke, baik. Iya, jadi mungkin yang pertama saya cerita dulu ya untuk dosen ya. Dari dosen ya, tadi udah fasilitas, nah sekarang bagaimana dengan dosennya. Nah untuk dosen di prodi kita itu, sekarang totalnya ada 17 orang. 17 orang. Dan bersyukurnya itu 5 orang sudah doktor ya. Sudah Oke, doktor, wah, jadi dengan artinya yang- itu adalah pendidikan tertinggi ya. Jadi sudah bisa memberikan inspirasi Ya, benar, tentunya benar. ya untuk kita. Dan sisanya 2 orang lagi akan segera Segera, wah, berarti menjadi menjadi dokter. akan menjadi lebih banyak Iya, lah ya betul. Pak. Dan sisanya sekarang sedang studi lanjut ya, studi lanjut ada yang di Prancis, ada yang di Jepang, ada yang di Arab, ada juga yang di beberapa kampus di Indonesia. Dan harapannya 2 atau 3 tahun ke depan semuanya sudah kembali. Artinya prodi kita semuanya nanti akan dosennya bergelar doktor. Oke, wah, Gitu. bener-bener bergengsi lah ya Pak Iya, kira-kira program studinya. Iya. Wah, jadi agak merinding gitu ya kalau dengar gelar dokter gitu. Terus apalagi itu Pak yang menarik tuh Ya selain dari tentunya pengajarnya? pendidikan ini sangat penting ya, sangat penting ya. Yaitu yang pertama adalah bagaimana dosen-dosen kita nanti mampu menciptakan peluang-peluang penelitian, kemudian mampu menciptakan kerjasama. Nah, kenapa penelitian pentingnya? Seperti yang saya bilang tadi, kita sebagai institut tidak akan pernah lepas dari penelitian. Iya, Tapi jangan benar-benar. salah, penelitian itu mahal ya. Oke, memang mahal ya kayak Mahal, penelitian. ya. Tapi jangan takut itu tadi ya. Jadi dengan pendidikan dokter saya rasa kita bisa menciptakan berbagai penelitian, kita bisa mengajukan pengaduan dana, baik itu pengajuan dana yang ya. di ITERA ataupun yang di luar. Bahkan beberapa dosen kita ada yang tetap bekerja sama dengan koleganya di luar negeri. Wah, berarti ini- banyak lah gitu ya, circle ya. Udah banyak bisa lah menginspirasi, bener sih Pak itu Betul. kalau dibilang bisa menginspirasi. Jadi kita Iya. lebih terbuka gitu pikirannya, Betul. wah Bapak ini keren nih, Ibu ini keren gitu. Iya, Jadi mahasiswanya benar. makin terpacu gitu Betul, ya betul, Pak. iya. Kemudian apalagi nih, kalau misalkan udah dari dosennya, Dosen. tanda pengajarnya, kalau dari peluang kerjanya nih Pak, menarik Ya, nggak sih betul, Pak? betul. Ya ini juga menjadi momok ya untuk lulusan kita. Ketika mendengar fisika mungkin akan berpikir, waduh, ini mau jadi kemana gitu ya. Nah ini fisika gitu kan. Tapi jangan salah loh, ya. Jangan Kalau salah, itu jangan Rafa. salah ya. Jadi misalkan ya kalau kita lihat itu setiap tahun itu kan ada ya penghargaan tertinggi untuk ilmuwan-ilmuwan. Salah satunya itu kan Nobel Fisika. Iya, bener ya. Ada juga Nobel Kimia ya. Ada juga. Tapi kalau dari Rara sendiri nih Pak, teknik kimia itu sebenarnya bukan semuanya pelajaran kimia, malah Betul, banyak betul. fisikanya gitu Banyak Pak. Jadi fisikanya. agak-agak Dinamika. berteman lah kita nih ya kan Pak, teknik kimia dan fisika. Oke, ternyata banyak banget sih hal menariknya kalau dari pengajarnya, dari kampusnya, dari lulusannya. Mungkin kita pengen dengar kalau menariknya dari sisi Kak Nadila sendiri. Apa sih hal menarik program studi Hal fisika? menarik ya dari prodi fisika sendiri karena saya udah ngejalanin Ya. ngejalanin jadi mahasiswa fisika, apalagi saya udah lama ya dari tahun Bener. 2018 tuh. Kalau masyarakat umum itu menilainya bahwa fisika itu hanya soal perhitungan, soal teori, soal rumus-rumus deh gitu kan, katanya susah gitu. Itu di SMA nih ya. Ternyata setelah saya menjalani menjadi mahasiswa di fisika itu sendiri, oh ternyata tidak separah itu yang mereka lihat gitu, mereka ucapkan gitu. Ternyata di fisika sendiri kita banyak belajar. Ternyata di kehidupan kita sehari-hari itu ternyata Diterapkan gitu ya, di fisika fisika-fisika gitu, Kak. itu. Iya benar sekali.
Contohnya nih di dalam bidang kesehatan, di bidang industri, bidang otomotif. Contohnya pada sinergama. Ternyata sinergama itu diterapkan di bidang kesehatan gitu. Di situ bisa untuk sterilisasi makanan kemasan, untuk kanker kayak gitu, Kak. Jadi sebenarnya banyak banget Iya, ya Kak, banyak hal menariknya. Dan ternyata fisika itu enggak hanya soal Hitung-hitungan, hitung-hitungan gitu. iya. Ternyata Takut gitu kan. setelah saya masuk di fisika, ternyata fisika sendiri itu banyak bidangnya loh gitu. Di situ di fisika sendiri ada 2 kelompok ahlian. Yang pertama yaitu keahlian fisika instrumentasi dan material. Yang kedua yaitu bidang keahlian fisika teori dan fisika bumi, seperti itu. Ternyata itu menarik gitu, menarik Banyak banget. juga ya Kak. cabangnya, bukan cuma fisika toh gitu ya. Ternyata banyak yang bisa Banyak yang didalami. bisa didalami, Terus gitu. jadi kita bisa kemana-mana sebenarnya. Kesehatan tadi juga jenggol gitu iya, kan. bisa. Bisa ke peneliti juga, bisa ke pengajar juga, banyak banget. Nah kalau dari Kak Nadila sendiri nih, kan udah di akhir-akhir semester lah ya. Ada nggak sih tujuan gitu? Pengennya setelah ini mau ke sini gitu. Boleh nih dibocorin sedikit nih. Jadi kan saya di Fisika Etera ini mengambil kelompok ahlian fisika instrumentasi ya. Dan alhamdulillah semester ini saya lagi garap tugas akhir saya di bidang instrumentasi gitu ya, pendeteksian bahan biomaterial memakai sensor yang bersifat magnet seperti itu Kak ya. Kalau kepikiran saya atau lanjutnya setelah saya lulus mengerjakan tugas akhir nanti saya ini masih penasaran ternyata tentang fisika itu gitu. Penasaran, saya masih penasaran banget gitu. Masih mau mengulik gitu fisika itu gimana sih lebih lanjutnya kayak gitu. Jadi sejauh ini masih belum cukup Kak. Belum cukup. Kakak, oke. Berarti ini memang kalau rasa penasaran itu menimbulkan rasa suka sebenarnya. Iya, benar kan Pak? benar. Kita nih penasaran nih sama cowok itu. Aduh, pengen tahu benar, dekat. benar. Jadi kita makin suka gitu ya Pak. Mungkin itu yang harus teman-teman cari tahu dan kenali sih fisika. Makin kita penasaran, makin kita suka gitu Iya, sama benar. fisika. Jadi kesimpulannya kakak pengen studi lanjut lah ya, studi lanjut, pengen insya S2 Allah. insya Allah. Mungkin semoga ketemu lagi kakak bisa jadi tenaga pengajar atau mungkin kerja di industri-industri ya Pak, bisa ya Pak. Oke. Teman-teman nih ada yang komen gak sih tentang fisika gitu? Mungkin boleh nih ditanya-tanya, apa sih fisika belajar apa aja sih gitu kan. Keren fisika, emang keren banget kan Pak. Oke, sambil kita nanya-nanya sambil kita tunggu nih pertanyaan-pertanyaannya, sambil Rara tanyain lagi nih, apa sih sebenarnya pesan untuk calon mahasiswa, karena kan bentar lagi udah mau SBMPTN, udah mau jalan mandiri juga. Pasti ada aja nih teman-teman yang masih bimbang nih, aduh mau program studi apa gitu kan. Ada nggak sih Pak pesan gitu untuk calon mahasiswanya? Untuk calon mahasiswa yang akhirnya akan menentukan mau nih di program studi fisika gitu. Ada nggak tuh Pak pesannya? Iya, oke, baik. Memang memilih itu agak sulit ya, tapi ya harus ya. Ya benar. Kita nggak Milih. boleh. Kayak mau milih bukaan kan, aduh mau buka apa, aduh jangan bahas bukaan mulu ya, ini jam-jam rawan 4:30. Apa tuh Pak pesannya tuh Pak? Ya, jadi untuk adik-adik siswa yang saat ini sedang berusaha nih memantapkan hatinya nih mau berlabuh kemana gitu ya, karena sebentar lagi akan penutupan pendaftaran untuk jalur SBMPTN tanggal 15 ya, pada Jumat besok. Jadi yang pertama pesannya adalah pilihlah sesuai dengan apa yang disenangi atau yang diminati gitu ya. Jadi jangan karena terpaksa, karena diajak orang gitu ya, jadi ikut-ikut teman gitu. Benar ya. sih, karena kita yang menjalani Karena gitu ya Pak, menjalani bukan orang kita. lain. Jadi jangan sampai nanti pada saat menjalani kok sulit gitu ya. Jadi apa yang menjadi minat kita itu yang kita pilih ya. Dan tentunya kita harus melihat peluang-peluang tadi ya. Misalnya kalau minat saya memang ingin mendalami fisika, jadi misalnya untuk di prodi kita ya kita punya sumber daya manusia ya, dosen-dosen yang bisa membantu mewujudkan keinginannya tadi gitu. Ya, apa itu untuk pemahaman materi, untuk penelitian. Tentunya kita di Prodi Fisika sangat mendukung ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin studi lanjut. Memang betul seperti kata Nadila tadi ya, harapannya sih begitu masuk fisika rasa ingin tanya itu semakin bertambah gitu ya. Jadi lanjut studi S2. Benar. Dan kita sangat mendukung, jadi kita juga mencoba memberikan bimbingan untuk bagaimana mendapatkan beasiswa untuk alumni-alumni kita gitu. Jadi itu. Kemudian yang ketiga tentunya
ITERA ya. ITERA ini seperti yang kita pahami adalah kampus baru, jadi sangat aktif ya. Dosen-dosennya juga masih sangat muda-muda. Benar-benar. Terus terbuka juga sih sama mahasiswa betul, gitu. iya. Kalau mahasiswanya mau pokoknya kalau berprestasi ya selalu diapresiasi. Betul, pokoknya digiring lah gitu Iya, mahasiswanya. betul. Jadi sudah saatnya kolaborasi itu yang paling penting ya, bukan lagi seperti bos dengan bawahan, tapi kita lebih ke rekan ya, rekan kerja. Oke. Dan di ITERA itu akan kita dapatkan ya, khususnya di prodi kita. Jadi ayo silahkan adik-adik mahasiswa yang ingin berkarya, tidak hanya harus di prodi fisika, prodi fisika hanya salah satunya ya, silahkan bisa bergabung di ITERA. Dan juga nanti untuk tesnya sendiri di ITERA ada tesnya ya, untuk tes UTBK. Karena ITERA ini kan sangat strategis ya. Benar-benar. Sangat strategis keluar Karena dekat dari juga ini pintu sama tol, pintu sudah tol, jalannya udah langsung, bagus nih iya, kan betul. Pak, udah Iya. pokoknya tinggal seng gitu. Iya. Ada transportasinya, ada bus juga, bisa diantar juga sama orang tua lewat tol ini. Oke, berarti jangan ragu-ragu lah untuk memilih Iya, ITERA betul. khususnya program studi fisika ya Pak, untuk menjadi tambatan hati lah. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Biasanya gitu nanti teman-teman ITERA Friends, ITERA Friends bakal ngetik-ngetik Bismillah Fisika 2022 gitu kan. Kita aminkan lah ya, amin. Oke, nah itu kalau dari Pak Indra. Kalau dari kakak sendiri gimana tuh? Ada nggak pesan gitu? Dari aku sendiri sih kurang lebih kayak Pak Indra tadi ya, pesan-kesannya ya intinya kalau memilih sesuatu itu jangan ikut-ikut teman gitu. Oke. Ya jangan ikut-ikut teman, dan kita itu harus tahu kemampuan kita itu di bidang mana sih gitu. Di bidang mana untuk kita terus mengambil keputusan gitu. Oke. Untuk kalian calon mahasiswa baru tetap semangat, apapun hambatannya terus jalani, jangan putus asa. Jangan putus asa karena karena- kalaupun kita putus asa pasti ada alasan Iya, nggak sih Kak iya. untuk kita Iya. bangkit, mulai dari keluarga, mulai dari benar teman-teman. sekali. Karena putus asa sih kalau menurut Ara sendiri adalah fase yang harus kita lewatin ya Pak, benar. Kalau dari Bapak sendiri nih agak penasaran tuh, karena kan fisika agak rumit ya Pak. Betul. Pernah nggak sih Pak mengalami putus asa, terus gimana cara menanganinya gitu dari Bapak sama Mbaknya nih, kakaknya nih? Mau dong diceritain nih. Iya, jadi Ada soal nih, aduh susah banget. Kalau Rara sih masih di fase itu ya Pak, aduh soal ini susah banget gitu. Mungkin kalau dari Pak Indra sendiri ada topik-topik yang rumit dan putus asa gitu. Dan bagaimana tuh caranya kembali lagi semangat? Iya betul, jadi ya memang banyak ya, pasti ya, dan itu pasti ya, pasti banyak, dan kita pasti harus melewati itu. Kalau tidak ya berarti kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh ya. Iya Tidak sungguh-sungguh. benar. Jadi intinya sih ya harus tetap ini ya, mencoba dan mencoba lagi ya. Jadi gagal sekali, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Nah dengan kegagalan tadi kita belajar. Oh berarti tadi kemarin saya gagalnya di sini, jadi kita bisa tutupin untuk selanjutnya. Kemudian tentunya kita harus punya motivasi ya. Iya, motivasi Harus itu punya penting sih penting. Pak. Jadi kita mengerjakan tanpa motivasi biasanya Ya hanya nggak ada sekedar, arah gitu ya Pak. Kayak kan motivasi saya harus banggain ini nih Iya, gitu. Salah satunya kan harus ada piagam lagi nih yang ditempel di kamar kosan gitu. Misalkan dari hal-hal kecil ya Pak kita Betul, termotivasi. betul. Iya. Nah kalau dari Bapak sendiri apa sih Pak sebenarnya motivasi terbesar Bapak nih? Agak penasaran nih kan. Ya, yang pertama ya orang tua ya, Iya, orang tua. benar, Jadi orang tua ya. kita meneladani orang tua, kita melihat orang tua kita, jadi kita ingin membuat bangga ya orang tua kita. Ya mungkin tidak harus dengan uang ya. Kalau kita lagi kuliah melihat membuat mereka tersenyum, senang ya, tentunya dari prestasi-prestasi Iya kita. dari gitu ya. prestasi-prestasi sih benar Betul ya kayak. Jadi ya, orang tua itu sangat memotivasi. Kemudian tentunya ya orang-orang di sekitar kita ya, orang-orang di sekitar kita, keluarga. Oke, benar banget sih karena keluarga itu salah satu support system terbaik sih. Betul. Jujurly, agak jujurly ya. Nah kalau dari kakaknya sendiri nih, kalau Rara kan mungkin fisikanya banget gitu kan, ya sekarang sih lagi mendalami juga lah fisika-fisikanya gitu ya Iya. Pak, kurang lebih. Mungkin mau sedikit diceritain waktu kakak sedang frustasi lah atau stres gitu. Ya Allah pelajaran ini susah banget gitu-gitu. Iya. Apa sih kakak apa healing apa gimana gitu? Mungkin boleh diceritain Hilang dari tuh. bimbingan ya. Terus putus asanya karena apa gitu? Apa sempet udahlah, udah mau berhenti gitu-gitu nggak sih Kak? Ya, jadi kalau saya sendiri nih ya Kak ya, kalau saya lagi frustasi tentang masalah mata kuliah atau kan Iya, sekarang saya overthinking lah lagi gitu ya, Kak. apalagi saya sekarang lagi ngerjain tugas akhir nih ya. Kadang saya tuh ngilang dari bimbingan gitu. Tapi setelah ngilang saya mikir, oh ternyata hilang ini bukan solusi. Iya, bukan solusi jalan sih ternyata. itu. Bukan solusi ternyata hilang itu. Jadi
Dari situ saya ternyata tujuan saya kuliah itu kan untuk membanggakan kedua orang tua saya gitu, khususnya ya membanggakan kedua orang tua saya. Dan dari situ saya mikirkan kenapa kok ngilang suka jadinya ngilang-ngilangan kok gitu, kemana semangatnya iya. membara ini gitu ya Kak. Kok makin ngilang makin nggak selesai gitu Iya kan, makin nggak benar-benar selesai makin gitu. lama jadinya Makin lama, benar. makin ditanya-tanya jadi makin stres Iya, gitu kan, benar. kapan ini lulus, kapan lulus, ada nggak Kak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kayak Iya, kapan benar. lulusnya ini gitu-gitu nggak Iya, Kak? benar. Terus gimana tuh Kak cara ngadepinnya? Kalau Kakak ngilang sendiri Kakak biasanya ngapain gitu? Iya. Jadi kalau saya ngilang nih, ngilang dari bimbingan gini ya. Jadi seminggu ini saya ngulang, saya ngilang gitu ya. Tetapi saya tetap mengerjakan progres saya seperti itu. Jadi nanti setelah saya nanti masuk bimbingan, saya sudah menyelesaikan tugas saya gitu. Udah ada progres. Ada gitu. progres bener, nggak stuck di situ aja gitu. Benar. Itu sebenarnya kan kalau Rara sendiri belum tahu ya Kak tugas akhirnya itu gimana gitu. Nah kesulitan Kakak sendiri pas mengerjakan tugas akhir sendiri itu apa sih sebenarnya Kak? Sebenarnya sih kesulitan ini yang ya Kak, dihadapi. balik lagi ke diri kita sebenarnya. Selagi kita masih mau belajar itu menurut saya nggak ada yang sulit sih. Tapi karena ada rasa males gitu dalam diri sekali ya. benar. Ya Allah Rasa bisa males ini nanti susah kenapa sekarang ya. gitu kan. Bisa nanti, masih lama loh ini pendaftarannya, masih lama loh ini jangka waktunya gitu kan. Dari situ sebenarnya kalau kita belajar itu pasti bisa gitu Kak, sesulit apapun itu gitu. Kalau dari Kakak sendiri pernah nggak sih nunda-nunda gitu nanti aja lah gitu-gitu kan? Pernah. Terus kalau dikejar-kejar deadline apalagi fisika kan pasti agak susah ya Pak ya. Nggak mungkin kita ngerjain semenit langsung selesai gitu kan. Harus ngitung, belum lagi kalau ngitungnya dari awal salah akhirnya salah gitu kan. Kalau dari Kakak sendiri tipsnya nih, mungkin lagi ada yang nonton tuh teman-teman yang lagi menjalani hari-hari sebagai mahasiswa fisika gitu. Mungkin boleh dikasih tips sih Ya. biar bertahan gitu kan. Kakak udah di akhir nih. Kalau dari Kakak sendiri apa tuh tipsnya? Jadi tuh ya, kalau tips dari saya itu ketika kita sudah mencoba atau melakukan sesuatu atau sudah mengambil keputusan, itu harus dijalani. Sesakit apapun itu, sesulit apapun itu, jalani gitu. Kalian mau nyebur ya, nyebur sekalian gitu ya, nyebur bahasa sekalian. gitu. Kalian karena udah melakukan sesuatu gitu. Dulu saya pernah menjadi narasumber. Dan saya pernah bilang bahwa kita itu tidak bisa memilih untuk dilahirkan seperti apa teman-teman. Benar. Tapi kita bisa memilih kita akan menjadi apa sih ke depannya. Iya, wah, quotes of the day ya teman-teman. Bener nggak nih Pak? Betul, Kalau betul. kata-kata dari Kanada tadi tuh ya kita sebenarnya bisa gitu kan. Asalkan kita coba dan kita terus bertahan sih. Betul. Intinya adalah bertahan Iya, dari bertahan. semua yang kita pilih. Oke, mungkin udah banyak juga sih kita ngobrol-ngobrol tentang program studi fisika. Mungkin semoga teman-teman yang lagi nonton makin makin termotivasi untuk masuk program studi fisika, makin banyak tahu tentang program studi fisika. Betul, Mungkin kita Rara tunggu. mau sedikit tadi pesan udah ya. Kata-kata semangat lah nih, kata-kata semangat dari Bapak dan Mbaknya, sedikit aja nih kata-kata semangat gitu sebagai penutup. Iya, ya pasti semuanya kita ini dilahirkan punya mimpi ya. Mimpi. Ya. Jadi ayo kejar ya, cari mimpinya. Kalau kata Pak Habibie itu yang dibutuhkan adalah fokus. Harus fokus. Jadi kita nggak boleh nulis di media sosial, waduh sulit gitu ya. Ternyata kita belum berusaha. Dia cuman nulis-nulis aja dulu, usahanya gitu. nanti gitu. Jadi harus Bener sih itu, Pak. fokus ya, harus ada strategi ya, harus strategi. Dan yang terakhir tadi ya itu, kenali kita ini mau jadi apa nanti gitu ya. Karena kalau apa yang kita kerjakan sekarang, nah itulah nanti yang akan kita petik ya. Jadi jangan sampai menyesal. Benar. Jadi agak sedikit termotivasi sih ini karena Rara memang agak kurang fokus ya sekarang. Jadi kita harus kembali memfokuskan diri. Fokus, ingat lagi tujuan kita ya Pak ya, kembali lagi ke orang-orang yang ingin kita banggakan. Oke, mantap nih dari Pak Indra. Lanjut ke kakaknya nih, apa nih Kak? Sedikit kata-kata semangat nih untuk mengakhiri podcast hari ini. Untuk kalian calon mahasiswa baru nih ya, tetap semangat ya. Intinya itu kenali diri kalian sendiri, jangan ikut-ikut teman mau kesini kalian ikut kesini, jangan gitu. Ikut gitu, jangan gitu. Kan, ya. Bahwa kesungguhan kita itu akan melihat ke depannya gitu. Kalau kita udah melakukan sesuatu ya harus dijalani gitu, jangan stop di tengah gitu. Oke, mantap buat kakaknya nih. Nah, kita scroll komentar dulu nih. Ternyata Pak Indra nih terkenal loh
Tuh di atas tadi ada, mantap Pak Indra. Waduh, kita scroll dulu mana tadi. Ya nggak disapa Pak Indra tuh. Rofik, oh ini nih, Rofik Adrian. Wah saya tertarik ditunggu masuk ya. fisika. Nah ditunggu nih. Pengen Pak gabung, pengen Pak disapa tuh. Wih, Pak Indra nih banyak nih ternyata Sapa fansnya. Pak. Sapa dong Pak. Sapa dong Pak. Emang Pak Indra ini agak terkenal ya Pak Iya. di program studi fisika. Terkenal. Gimana tuh Kak? Apa ngeri atau Terkenal rajin Pak Indra. terkenal di rajin. fisika, ya, terkenal Nah, rajin. Rajinnya gimana tuh? Ada yang nanya tuh Kak. Kak Nadila, mata kuliah yang susah ada apa aja di fisika Kak? Oke, kita sekarang lagi ditanya jawab gitu ya. Mungkin boleh dijawab nih Kak Nadila nih, mata kuliah yang paling susah di fisika. Yang Oke. susah nih. Oke, untuk mata kuliah yang susah nih ya. Kalau dari aku sendiri itu tergantung dari diri kita sendiri, mau masing-masing bersungguh-sungguh ya atau sebenarnya, enggak Kak. gitu. Sebenarnya kalau dibilang susah ya susah gitu kan ya. Di fisika ITERA sendiri ada tuh namanya mata kuliah fisika kuantum. Fisika kuantum. Fisika kuantum itu menurut saya itu paling menantang gitu kan. Paling menantang, bukan susah ya itu. Paling menantang. Paling menantang. Istimewa sekali. Mata kuliah Paling istimewa. menantang. Tetapi di situ tuh saya tuh lebih apa ya, lebih kepo gitu Pengen soal tahu kuantum gitu itu kan, kayak mana sih kok bisa kayak gini gitu kan. Jadi di situ saya lebih semangat, lebih rajin gitu. Ya, sebenarnya nggak ada yang susah itu nggak ada Kak. yang susah. Cuman bagaimana cara kita menghadapinya. Iya, benar sekali. Mantap. Terus nih ada yang pengen banget masuk ITERA, semoga saya terima Kak. Amin. Ditunggu nih jadi keluarga Kak Nadila dan juga Pak Indra. Bener ya Pak ya kita sebut dengan keluarga. Oke. Ada lagi nggak nih yang mau komen-komen atau mau kirim salam nih sama Kak Nadilanya, cantik banget, berprestasi gitu kan. Karena prestasi itu salah satu yang membanggakan banget sih jujur ya Kak. Karena orang tua tuh gimana tuh tanggapan orang tua waktu tahu Kakak mendapatkan gelar tersebut? Jadi untuk saya sendiri ya kalau mengikuti perlombaan saya itu sangat seneng karena di fisika sendiri itu dosen itu sangat mendukung Iya, gitu. ya. Ya benar. Ketika Mensupport saya lah ya. mensupport gitu. Apalagi Pak Indra sangat mensupport banget gitu. Jadi ketika saya ingin mengikuti nih lomba karya tulis ilmiah atau saya ingin mengikuti PKM, jadi saya sebelumnya bilang, "Pak, saya ingin mengikuti perlombaan ini gitu. Nanti dari prodi sendiri ada bimbingannya, dari situ ada masukan-masukannya seperti itu. Jadi semakin semangat saya mengikuti gitu. Karena ada bener yang sih. support, ada yang Iya, mendukung kayak bener, gitu. bener. Jadi kita ya kalaupun pasti ya itu tadi ya Kak, kembali lagi ke omongan kita sebelumnya Iya. ya, yang penting kita coba dulu, ayo semangat gitu kan. Betul. Nih ada lagi nih, semangat Kak Nadila, semoga sukses selalu. Waduh, seputar doa-doa dan juga harapan-harapan mereka lah ya bisa menjadi salah satu keluarga nih di ITERA. Oke, ayo dong komen lagi teman-teman, kita tanya-tanya Pak Indra sama Kak Nadilanya nih, mumpung lagi nge-live. Boleh. Halo, Tero. Iya, halo, kita sapa-sapa dulu gimana nih Tera Friends puasanya di hari keberapa ini kan lupa. Hari keberapa kayaknya? Pokoknya masih awal-awal, Iya. masih masuk pertengahan lah ya. Nah, asik nih contoh ya, bener banget ya. Mahasiswa-mahasiswi berprestasi itu harus kita jadikan panutan. Ya kan Pak, kalau mereka bisa kenapa kita tidak Iya, gitu. iya, ditunggu. Kadang berpikirnya mereka juga makan apa yang kita makan ya Pak ya. Harus kadang-kadang berpikiran terbuka seperti itu ya Iya, Pak untuk membangkitkan motivasi nih. Ayo, ITERA Friends kita ngobrol-ngobrol apa lagi nih? Mungkin sekarang lagi di bulan Ramadan nih Pak. Kalau Bapak sendiri aslinya asli mana tuh Pak? Asli Lampung ya Pak? Oh bukan, Oh, kalau bukan. orang tua tinggal di Medan. Oh tinggal di Medan. Iya. Jadi nanti rencana Lebaran mau kemana nih Pak? Em, Kemana ya kira-kira Lebaran tahun ini? Apa kita menyelesaikan dulu puasanya baru memikirkan Lebaran gitu ya Pak? Ada lagi nih pertanyaan, Kak cerita dong tentang program studi farmasi. Nah kalau buat farmasi nanti kita di next sesi ya, mungkin bakal ada juga ngobrol-ngobrol dengan program studi farmasi. Jadi buat ITERA Friends pantengin terus live-nya ITERA Official karena bakal banyak banget yang bakal kita bahas. Oke, mantap, contoh adik tingkat nih. Wah, ini lulusannya apa gimana nih? Mas Agus Iya, alumni kita Santoso. nih. Oh iya, halo Mas Agus ini Agus. juga Mas mahasiswa Agus. berprestasi. Wah, mahasiswa berprestasi ya. Banyak ya ternyata Pak lulusan ITERA Friends yang lulusan ITERA Friends, lulusan fisika yang menjadi mahasiswa berprestasi. Oke. Mahasiswa fisika. Oke, kita udah banyak banget nih ngobrol-ngobrol, Pak, Kak.
udah setengah jam nggak kerasa ya. Iya. Mungkin sambil udah mau berbuka juga kita, teman-teman, banyak juga informasi yang udah didapatkan. Semoga makin banyak yang tertarik nih Pak di program studi fisika. Oke, mungkin sampai sini dulu kita ngobrol-ngobrolnya bareng Rara, bareng Pak Indra dan juga Kak Nadila. Semoga kedepannya kita bakal ketemu lagi di mungkin program studi yang lain. Tapi jangan lupa buat ayo jadi keluarga program studi fisika. Mantap. Oke, mungkin dari Rara itu dulu. Sampai ketemu lagi di program studi selanjutnya. Mungkin boleh dadah dulu ini Pak. Dadah. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa. Alhamdulillah. Selesai juga.